Videonya belum tampak, Pak Sari. Sudah, Pak? Sudah saya aktifkan. Delay. Silakan Pak Abu dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penguji, Pak Rahmat Gunawan, yang saya hormati Pak Mentor Muhammad Saiful Jalumang, yang saya hormati Pak Ahmad Juwaini selaku host kita pada hari ini, dan yang saya banggakan Saudara Muhammad Syahri Paputungan akan menyampaikan laporan aktualisasinya yang berjudul Perencanaan Integrasi Data Penunjang Pengembangan Wilayah melalui penerapan standar operasional prosedur di Bapeda Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Silakan gunakan waktu secara efektif, efisien, cukup 5 sampai dengan 10 menit. Ya, dimulai dari sekarang. Silakan. Makasih Pak, izin share. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, masih diberikan kesempatan sehingga pada pagi hari ini masih bisa melaksanakan ujian aktualisasi. Yang saya hormati Bapak Abu Bakar Al-Mahdali, SCMSI selaku coach. Yang saya hormati Bapak Rahmat Gunawan, SPI MSI selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Muhammad Saiful Jalumang, Sarjana Teknik selaku mentor, dan yang saya hormati Bapak Ahmad Juwaini, SE selaku evaluator. Izinkan saya memaparkan laporan aktualisasi yang berjudul Perencanaan Integrasi Data Penunjang Pengembangan Wilayah melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Bapeda Kabupaten Banggai Laut. Yang melatar belakangi dari pengambilan isu ini sedikit pada subbidang pengendalian sarana dan pengembangan wilayah, bidang perencanaan sarana dan pengembangan wilayah pada Bapeda Kabupaten Banggai Laut sebagai fungsi perencana pembangunan merupakan sebuah kewajiban untuk kebutuhan data, untuk memenuhi kebutuhan data penunjang perencanaan pengembangan wilayah. Namun sampai dengan saat ini data tersebut belum memadai, masih tersebar di beberapa instansi dan juga tidak terproteksi dengan baik. Sehingga ketersediaan data perencanaan pengembangan wilayah ini belum cukup baik dirasakan di Bapeda Kabupaten Banggai Laut. Sehingga dari latar belakangi pengambilan isu itu, kami mencoba menggagas pemecahan masalah, yaitu tentang perencanaan integrasi data penunjang pengembangan wilayah melalui penerapan standar operasional prosedur SOP pada Bapeda Kabupaten Banggai Laut. Dengan dibuatnya SOP integrasi data, maka akan memudahkan dalam tahapan-tahapan yang diperlukan untuk pengumpulan data terintegrasi, terutama data perencanaan pengembangan wilayah. Manfaat yang dapat diterima, yang didapatkan kami coba bagi menjadi 4, yaitu bagi peserta, yaitu dapat memahami dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN serta kedudukan dan peran ASN dalam MKRI. Manfaat bagi OPD Bapeda Kabupaten Banggai Laut, dengan aktualisasi ini dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan karena ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut, ini memberikan manfaat memudahkan dalam tahapan perencanaan pengambilan kebijakan dan pembangunan daerah karena ketersediaan data pengembangan wilayah yang baik. Kemudian yang terakhir, manfaat bagi masyarakat, yaitu dengan adanya SOP atau integrasi data ini dapat memudahkan masyarakat dalam pemenuhan data terkait pembangunan wilayah serta melakukan pembangunan, karena data penataan ruang masuk salah satunya dalam data pengembangan wilayah tersebut. Kemudian dalam kegiatan aktualisasi yang dilakukan peserta selama kurang lebih 1 bulan, terdapat 4 kegiatan yang dilakukan. Yang pertama yaitu persiapan perencanaan pembuatan SOP integrasi data pengembangan wilayah. Kemudian
Kegiatan yang kedua yaitu identifikasi kebutuhan data pengembangan wilayah. Kegiatan ketiga yaitu penyusunan SOP integrasi data pengembangan wilayah. Kemudian kegiatan keempat yaitu uji publik SOP integrasi data pengembangan wilayah. Dari kegiatan-kegiatan dilakukan, yang pertama yaitu tentang kegiatan persiapan perencanaan pembuatan SOP integrasi data pengembangan wilayah yang dilakukan pada tanggal 5 sampai 12 Oktober 2021 dengan keterkaitan dengan agenda 3 yaitu mencakup mengenai tentang manajemen ASN, kode etik dan kode perilaku, kemudian kontribusi terhadap misi mengenai misi pemerintah daerah Kabupaten Bangka Belitung tentang reformasi birokrasi. Dari kegiatan ini terdapat tahapan-tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan pertama yaitu melapor dan konsultasi kepada mentor tentang persiapan aktualisasi serta pengajuan perencanaan aktualisasi. Dan ini telah dilaksanakan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, itu tentang akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Kemudian tahapan kegiatan kedua yaitu melakukan konsultasi dan koordinasi rancangan aktualisasi kepada pimpinan. Ini dilakukan kepada konsultasi dan koordinasi dilakukan ini kepada pimpinan. Yang pertama kepala bidang perencanaan sarana dan pengembangan wilayah, kemudian yang kedua kepada Sekretaris Bapeda Kabupaten Banggai Laut, kemudian yang ketiga yaitu kepada Kepala Bapeda Kabupaten Banggai Laut. Dengan nilai-nilai dasar ASN yang diterapkan yaitu tentang akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Kemudian pada tahapan ketiga, kegiatan ketiga yaitu meminta izin dan persetujuan kepada pimpinan untuk melaksanakan aktualisasi. Keluaran dari tahapan kegiatan ini yaitu mendapatkan surat izin atau surat izin untuk melaksanakan aktualisasi di Bapeda Kabupaten Banggai Laut yang ditandatangani oleh Kepala Bapeda Kabupaten Banggai Laut dengan nilai-nilai dasar ASN yang diterapkan yaitu nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Pada tahapan kegiatan yang kedua yaitu mengenai identifikasi kebutuhan data pengembangan wilayah yang dilakukan selama pada tanggal 13 sampai 20 Oktober 2021. Keterkaitan dengan agenda 3 dalam kegiatan ini yaitu mengenai tentang pelayanan publik. Ini cukup, Saudara Sari, cukup dibaca kegiatan 2 sampai terakhir, baca saja tahap kegiatan dan tahapannya. Karena kegiatan 1 sudah dijelaskan tadi. Tahapan kegiatan pertama yaitu membuat daftar kebutuhan data dan OPD pengampu data pengembangan wilayah. Ini terdapat daftar yang dibuat tentang data pengembangan wilayah yang nilai dasarnya ASN itu akuntabilitas dan komitmen mutu. Kemudian tahapan kegiatan kedua yaitu tentang pengumpulan data pengembangan wilayah yang dimana data yang telah di daftar yang dibuat kemudian dikumpulkan, data tersebut dicari beberapa instansi dan dikumpulkan pada satu tempat yaitu di bidang perencanaan sarana pengembangan wilayah dengan nilai dasar ASN yaitu akuntabilitas, etika publik, dan juga komitmen mutu. Kemudian tahapan ketiga yaitu proteksi data yang telah terkumpul. Jadi data yang terkumpul dilakukan proteksi agar tidak terjadi penyalahgunaan penggunaan data apabila data tersebut diberikan atau diminta oleh masyarakat atau stakeholder lainnya. Dengan nilai dasar ASN yang Lanjut kegiatan berikutnya, tidak usah disampaikan nilainya, kan sudah dijelaskan tadi. Ya, untuk kegiatan ketiga ini merupakan kegiatan inti dengan keterkaitan WOG yaitu koordinasi koordinasi integrasi kedekatan dan pelibatan dengan kontribusi terhadap misi pemerintah daerah yaitu reformasi birokrasi. Tidak usah deh, sudah. Dibaca saja kegiatan dan tahapan. Soalnya di kegiatan 1 kau sudah jelaskan tadi keterkaitan agenda 2, agenda 3. Jadi ini baca saja kegiatan sama tahapan. Ya. Tahapan kegiatannya untuk tahapan pertama yaitu penyusunan SOP integrasi data pengembangan wilayah. Ini menghasilkan SOP. Izin saya tampilkan SOP yang kami coba susun. Terdapat SOP dengan judul pelaksanaan integrasi data pengembangan wilayah dengan aktivitas terdapat 19 aktivitas. Saya jelaskan nilai-nilai dasarnya Pak, izin untuk kegiatan ini. Ya,
nilai-nilai dasarnya yaitu dalam tahapan kegiatan ini yaitu tentang akuntabilitas, tentang tanggung jawab dan transparansi konsistensi terhadap pelaksanaan kegiatan. Dengan ada SOP maka terdapat transparansi dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian nasionalisme adalah keadilan sosial, yaitu dengan adanya SOP ini maka proses pengambilan data dapat mendapatkan keadilan bagi setiap orang yang ingin mengambil data tersebut. Kemudian etika publik, menjalankan tugas secara profesional, memberikan layanan secara jujur, tepat, dan akurat. Kemudian komitmen mutu, yaitu tentang efisiensi dari pelaksanaan pengambilan data. Kemudian kelima adalah anti korupsi, yaitu tentang jujur dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh dalam pelaksanaan SOP tersebut. Kemudian tahapan kegiatan kedua yaitu melaksanakan konsultasi terhadap perbaikan SOP. Ini menghasilkan melakukan konsultasi kepada mentor dan juga kepada kepala bidang yang menghasilkan berita acara lembar catatan perbaikan. Izin ini lembar catatan yang dilakukan kepada mentor dengan menghasilkan 4 lembaran catatan perbaikan dan juga kepada kepala bidang dengan menghasilkan 6 catatan perbaikan. Dengan nilai-nilai dasar ASN yang dilakukan yaitu tentang akuntabilitas, kejelasan target, dan juga transparan, karena dengan melakukan konsultasi maka terdapat transparansi dalam melakukan tahapan kegiatan tersebut. Kemudian nasionalisme kerakyatan yang ada musyawarah di dalamnya. Kemudian yang ketiga etika publik, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Kemudian dari hasil konsultasi tersebut melakukan perbaikan terhadap SOP yang dihasilkan, izin, dan ini hasil perbaikan dari hasil konsultasi yang dilakukan. Dengan nilai-nilai dasar yaitu akuntabilitas, tanggung jawab akan perbaikan terhadap kegiatan, kemudian komitmen mutu, orientasi mutu adalah melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Kemudian pada kegiatan terakhir, dengan tahapan kegiatan yang pertama yaitu mengundang kepala bidang, mentor, kepala subbidang, dan staf bidang perencanaan pengembangan wilayah untuk uji publik. Ini menghasilkan undangan uji publik. Kemudian tahapan kegiatan kedua adalah memaparkan SOP integrasi data pengembangan wilayah dan mencatat poin-poin penting hasil uji publik. Ini menghasilkan berita acara uji publik yang ditandatangani oleh kepala subbidang perpimpinan dan saya sendiri selaku analis pengembangan wilayah. Kemudian yang terakhir dari hasil tahapan kegiatan kedua, maka menghasilkan tahapan kegiatan ketiga itu perbaikan SOP integrasi data pengembangan wilayah yang menghasilkan dari hasil akhir final dari SOP yang coba disusun, yang kami susun. Kemudian penutup pada kesimpulan, yang pertama pelaksanaan aktualisasi ini dilakukan selama 1 bulan sejak tanggal 6 sampai 10 November 2021. Terdapat 4 tahapan kegiatan serta 4 kegiatan dan 12 kegiatan dengan rincian kegiatan telah kami sampaikan. Kemudian yang ketiga, peserta melakukan penerapan terhadap peran ASN dalam NKRI dan juga manajemen ASN, itu tentang aneka, memberikan manfaat bagi organisasi maupun pribadi peserta. Kemudian yang terakhir, peserta melakukan penerapan terhadap nilai-nilai ASN aneka dalam pelaksanaan aktualisasi tersebut. Kemudian rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu yang pertama, melaksanakan dan mengusulkan kepada pimpinan kiranya dibuatnya nilai organisasi, karena sampai sekarang belum terdapat nilai organisasi. Kemudian yang kedua, terkait melaksanakan program kegiatan lanjutan, yaitu melaksanakan pengusulan dibentuknya Pokja, kemudian menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana, kemudian yang ketiga pembuatan sebuah sistem website integrasi data, kemudian yang ketiga melakukan tindak lanjut terhadap SOP pelaksanaan integrasi data, kemudian yang keempat peserta akan terus melakukan pengamalan terhadap peran ASN dalam NKRI, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik WAG, dan nilai-nilai dasar ASN aneka dalam mengimplementasikan kegiatan dalam tugas-tugas kedinasan di daerah, di dalam maupun di luar kantor. Mungkin demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di stop share screen-nya. Terima kasih Saudara Sahari, Pak Putungan, menyampaikan laporan aktualisasinya yang dilaksanakan dalam 1 bulan terakhir ini.
Selanjutnya Pak Mentor Muhammad Saiful Jalumang saya memberikan testimoni dukungan penguatan terkait apa yang sudah dilaksanakan oleh saudara Muhammad Sahri tentang integrasi data ya pengembangan wilayah di Kabupaten Bangkai Laut. Silakan Pak Mentor. Ya, terima kasih Pak Coach Abu Bakar, yang terhormat Pak Penguji, Pak Rahmat Gunawan, terhormat moderator dan juga Saudara Syahri Peputungan. Ya, jadi Saudara Syahri ini memang sebelum dia lulus jadi memang dia kerjakan karena dia sudah berapa tahun dia sudah sering itu pekerjaan itu sering dia lakukan. Kemudian untuk Latsar sendiri ini Pak Saudara Sahri ini memang sangat intens dalam konsultasi yang pertama kali ada analis pengembangan wilayah ini. Jadi untuk pengembangan wilayah ini, insya Allah dengan adanya latar ini, mudah-mudahan data-data itu bisa sudah tersedia karena selama ini memang kalau sarana dan pengembangan mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayangnya suaranya Pak Mentor ini agak tersendat-sendat, tapi kira-kira intinya bisa kita tangkap, sangat mendukung karena sangat bermanfaat, apalagi tadi di awal pembicaraan dari Pak Mentor bahwa saudara Muhammad Sahri Peputungan ini pada mulanya adalah pegawai honorer yang ada di Bapeda, sehingga sedikit banyaknya tentu menguasai apa yang ditulis, apa yang digagas ini terkait dengan integrasi data pengembangan wilayah. Nah, selanjutnya sekali terima kasih Pak Saiful Jalumang selaku mentor. Selanjutnya Pak Penguji, Pak Rahmat Gunawan akan luangkan waktu memberikan saran, masukan ataupun juga pertanyaan secara dialog langsung dengan peserta. Silakan Pak Penguji. Ya, terima kasih Pak Coach, Pak Abu Bakar Al-Madali yang saya hormati, Pak Mentor, Pak Saiful yang saya hormati, Pak Host, Pak Ahmad Juhaini yang saya hormati, dan yang kita banggakan Pak Muhammad Syahri ya. Ya, saya masih ingat ya dengan beberapa pertanyaan rancangan lalu, tapi sudah terjawab hari ini, dan alhamdulillah saya sudah melihat SOP-nya sudah jadi, ya SOP-nya sudah jadi dan sudah dipaparkan dengan baik. Kemudian OPD pengampunya yang kemarin itu siapa saja dari OPD mana, maksudnya data-datanya dari OPD sehingga menghasilkan SOP-nya tadi, Pak Syahri? Ya, mohon izin Pak, mungkin itu. Ya. Dari OPD pengampu data itu tercermin ada di laporan di daftar pada tahapan kegiatan kedua Pak. Ada di lampiran. Ya, dijelaskan Pak dari mana? OPD pengampu data itu pertama dari perencanaan dari data-data perencanaan pembangunan itu
lebih banyak cenderung kepada data-data di Bapeda Kabupaten Banggai Laut, karena data-data tentang RPJM, RKPD, kemudian RPJP, Renstra. Cuma Renstra saya belum masukkan karena sampai sekarang kita masih belum selesai penyusunan Renstra, baru selesai kemarin, jadi belum sempat dimasukkan. Jadi untuk data perencanaan pembangunan itu lebih cenderung banyak kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kemudian kalau data perencanaan tata ruang itu tersebar, yang ada juga data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah seperti rencana tata ruang itu ada di Bapeda, tapi juga ada juga yang dikerjakan oleh Dinas PUPR, jadi terbagi begitu Pak. Kemudian ada juga data tentang kebencanaan itu dari Badan Penanggulangan Bencana, kemudian tentang perlindungan kawasan sumber daya mata air itu dari lingkungan hidup, ada juga dari Dinas Pariwisata tentang rencana induk kepariwisataan, kemudian data kebencanaan tentang penanggulangan kebencanaan, kemudian lingkungan hidup, ada juga data-data tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Kemudian ada juga dari Dinas Koperasi, yaitu penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Kemudian data-data infrastruktur ini lebih cenderung, banyak di Dinas PUPR karena menyangkut hal-hal teknis seperti air minum, sanitasi, perumahan, seperti itu Pak. Dan juga ada data-data lain dari Dinas Lingkungan Hidup, itu cuma tergolong sedikit begitu Pak, karena cuma tentang persampahan. Intinya data-data infrastruktur wajib yang coba dikumpulkan itu lebih banyak ke Dinas PUPR. Kemudian kalau data non infrastruktur ini yang bisa terpusat ke beberapa dinas, tapi seharusnya yang ada, tapi data dari dinas juga belum lengkap sehingga belum berani saya masukkan karena datanya masih belum dilegalkan begitu Pak. Jadi saya masih khawatir untuk dimasukkan. Saya tunggu dilegalkan apakah dalam bentuk Perda atau Pergub baru coba dimasukkan. Tapi yang ada yang utama itu tentang profil Kabupaten Banggai Laut itu dari Badan Pusat Statistik. Kemudian ada rencana umum penanaman modal daerah itu dari PTSP. Kemudian adalah tata cara rencana usaha dan atau kegiatan wajib upaya pengelolaan lingkungan itu dari lingkungan hidup. Kemudian ada penyidik pengawas pegawai negeri sipil itu dari Satuan Pol PP. Kemudian penyelenggara komunikasi dan informatika dari Dinas Kominfo dan Informatika. Sebenarnya Pak masih banyak lagi yang perlu dimasukkan, hanya saya masih ragu untuk memasukkan karena data-data tersebut belum memiliki kelegalan begitu. Jangan sampai saya masukkan kemudian dari masyarakat mengambil tapi belum memiliki tingkat kelegalan yang baik. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya baik sekali, memang seperti kayaknya Pak Sari sangat menguasai ya, seperti apa yang dikatakan Pak mentornya tadi, begitu menguasai tentang OPD-OPD terkait dengan data-data yang akan dijadikan SOP juga. SOP-nya Pak Sari buat sendiri nih? Ya, buat sendiri dengan melihat contoh-contoh dan juga koordinasi kepada mentor dan kepala bidang. Siap. Ya Pak Sari, kata pengantarnya juga ya dilengkapi ya. Oh iya Pak, belum ada. Kata pengantarnya dilengkapi, daftar gambar, tabel, daftar isi sudah ada. Saya kira secara penulisan sudah banyak terkandung di dalamnya. Di lampiran saya sudah baca, cukup jelas semua ya. Sudah ada SOP-nya, surat-suratnya sudah ada semua, berita acaranya, uji publiknya. Ada kendala waktu saat melakukan penyusunan SOP ini sendiri? Mungkin dalam penyusunan SOP, di dalam SOP itu kan Pak ada keterkaitan di awal itu kesulitannya mungkin karena Banggai Laut dengan SOP serupa untuk keterkaitan belum ada sehingga mencari yang mirip dan contoh-contoh agak sulit, jadi mencari dari daerah lain saja begitu Pak mungkin yang agak sulit. Cuma selebihnya agak mudah karena dibantu juga oleh mentor dan juga kepala bidang untuk menyelesaikan. Ya, terima kasih Pak Sari. Saya pada intinya selalu melihat apa yang dirancang dan harus diaktualisasikan.
dan apa yang menjadi aktualisasi memiliki sebuah manfaat dan output yang besar bagi instansi, memecahkan sebuah isu untuk menjadi sebuah solusi, dan ini sudah dimiliki oleh Pak Syahri. Saya kira memang cukup baik bagi saya untuk menerima semua rancangan-rancangan yang kemarin sehingga terjawab pada hari ini. Dan juga Pak Mentor sudah memberikan dukungan-dukungan terhadap Pak Syahri. Ya, ini yang paling penting, hubungan komunikasi dalam menyusun SOP dan sebagainya. Ya, saya kira mungkin sekian dari saya. Terima kasih Pak Syahri. Selamat atas sebentar lagi akan hilang C-nya ya, sudah menjadi PNS. Insya Allah terjawab semua impian-impian Pak Syahri dan bermanfaat bagi SKPD Pak Syahri sendiri. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Coach. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Penguji, Pak Rahmat, atas apresiasi yang diberikan pada Saudara Muhammad Syahri Paputungan yang konsekuen, komitmen apa yang direncanakan itu yang dilaksanakan, dan tentunya apa yang dilaksanakan ini mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti ke depan ya. Dan memang kelihatannya Saudara Syahri ini menguasai bidang tugasnya karena cukup lama menjadi tenaga honorer di Bapeda. Namun demikian waktu yang seluas-luasnya ada di pasca pelatihan ini. Kalau di pelatihan kan hanya 1 bulannya, Anda berkesempatan mengaktualisasikan apa yang Anda rencanakan itu. Tapi pasca pelatihan punya waktu yang cukup luas. Apa yang belum sempurna disempurnakan, apa yang belum maksimal dimaksimalkan. Seperti itu kira-kira. Sekali lagi terima kasih Pak Penguji, terima kasih Pak Mentor, tolong pendampingannya secara terus-menerus. Ini asetnya Pak Mentor, ini asetnya Bapeda di Banggai Laut. Dan juga terima kasih kepada Pak Ahmad Juwaini. Dan akhir daripada sesi ini, mari kita beri aplaus yang meriah kepada Muhammad Syahri Paputungan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak Abu Bakar sudah memandu ujiannya Pak Muhammad Syahri. Selamat ya Pak Syahri sudah menyelesaikan ujian ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan 1 bulan bisa terus diimplementasikan di OPD Bapak. Terima kasih banyak juga kepada Pak Saiful Jalumang selaku mentor sudah berkenan hadir mendampingi Pak Syahri. Kami silahkan dengan hormat untuk meninggalkan room ini.